Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati dosen sosiologi perilaku menyimpang, yakni Ibu Yani Osmawati, sarjana sosial, master kriminologi. Dengan ini kami ingin mempresentasikan hasil wawancara kami terhadap satu teman kami yang sudah kami wawancarai terkait pemakai narkotika. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafif Akbar Ramdhani dengan NIM 191350005 28. Saya Angga Juan Saksena 19435.080. Ya. Lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu narkotika. Narkotika adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Istilah lain yang khususnya diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya secara berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat tersebut sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan, yakni yang pertama, narkotika golongan 1, seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Dan yang kedua, narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Yang ketiga yaitu narkotika golongan 3. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, menyatakan pasal 45, pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan atau perawatan. Yang kedua, pasal 36, orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur bila sengaja tidak melaporkan diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yang ketiga, pasal 88, pecandu narkotika yang telah dewasa sengaja tidak melapor diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Sedangkan bagi keluarganya paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Nah, di kalangan anak muda ini sangat banyak kasus tentang penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Badan Narkotika Nasional Pusat atau BNNP telah mencatat bahwa pada tahun 2013 korban dari penyalahgunaan narkoba telah mencapai angka sebesar 2,2%. Dari total jumlah penduduk di Indonesia atau
setara jumlah 4,2 juta jiwa. Korban dari penyalahgunaan narkoba berusia dari usia 10 sampai 59 tahun. Keadaan ini sungguh miris karena paling banyak yang menjadi korban narkoba adalah pada usia produktif. Dengan ini kami mewawancarai seorang mantan pengguna barang haram tersebut atau bisa disebut narkotika yang namanya kami inisialkan menjadi RD untuk melindungi biodata yang kami wawancarai. Dari contoh kasus dari wawancara yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Seorang pria berinisial RD berusia 20 tahun yang tinggal bersama keluarganya di daerah Jakarta Timur. Kedua, pada usia 17 tahun RD menggunakan narkotika golongan 1 yaitu ganja dan pil-pil ekstasi. 3, RD mengaku diajak dan diberikan secara percuma oleh temannya agar RD terjerumus dalam lingkungan yang tidak baik. RD menggunakan narkoba bersama temannya dengan membeli atau diberikan secara percuma oleh teman di rumah temannya. RD mengaku saat menggunakan narkotika jenis ganja ia lakukan untuk menjernihkan pikiran agar tenang dan saat suntuk. Salah satu faktor penyebab RD memakai narkotika karena RD mempunyai keluarga yang bisa dibilang tidak utuh atau bisa disebut broken home. RD menggunakan narkotika jenis ganja tidak menentu sesuai mood dan atau sekitar 1 bulan sekali bersama temannya. Berdasarkan kasus narkotika dari responden yang kami wawancarai, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemakai menggunakan narkotika jenis ganja adalah golongan 1. Yang kedua, pemakai mendapatkan barang tersebut dari temannya. Ketiga, pemakai sudah 2 tahun menggunakan barang haram tersebut. Yang keempat, orang tua pemakai tidak tahu jika anaknya adalah menggunakan narkotika jenis ganja. Pemakai sudah kurang lebih dari awal tahun 2019 tidak pernah lagi memakai narkotika jenis ganja karena menyadari dampak jangka panjang yang akan dialaminya. Nah, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Nah, dari responden yang telah kami wawancarai, di sini sudah jelas bahwa RD sudah melakukan pelanggaran penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kasus RD memakai barang haram tersebut bisa dikaitkan dengan teori differential association. Menurut Edwin Sutherland, penyimpangan itu bersumber daripada pergaulan yang berbeda. Seseorang mempelajari perilaku menyimpang melalui pergaulan. Teori ini jelas sama halnya seperti yang dialami oleh RD. RD telah memakai barang tersebut karena pergaulan yang salah dari teman-temannya, serta faktor keluarga yang tidak memperhatikan anak-anaknya, sehingga RD pun menggunakan barang haram tersebut. Hukuman yang pantas didapatkan untuk RD sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 112 ayat 1 yang isinya adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Jika memang ia terbukti secara sah memiliki narkotika golongan 1 ini, pasal ini tidak memandang apakah berat dari ganja yang ia miliki itu kurang dari 1 gram atau lebih. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.